Hai Sobat Meviva, semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kemampuan merpati untuk merasakan medan geomagnetik telah diketahui secara meyakinkan meskipun mekanisme biofisik yang mendasarinya kurang jelas. Organel besi kuasi bola yang sebelumnya disebut kutikulosom di koklea merpati memiliki potensi relevansi dengan magnetoresepsi karena lokasi dan komposisi besinya. Namun, data mengenai kerentanan magnetik struktur ini saat ini terbatas. Di sini teknik pencitraan magnetik kuantum diterapkan untuk mengkarakterisasi sifat magnetik kutikulosom besi individu in situ. Medan magnet liar yang berasal dari kutikulosom dipetakan dan dibandingkan dengan model analitik terperinci untuk memberikan perkiraan kerentanan magnetik masing-masing partikel. Mengungkapkan keberadaan domain superparamagnetik dan ferimagnetik dalam masing-masing kutikulosom dan kerentanan magnetik dalam kisaran 0,029 hingga 0,22. Hasil ini memberikan wawasan tentang peran fisiologis kutikulosom yang sulit dipahami. Kerentanan yang diukur tidak konsisten dengan model magnetoreception berbasis torsi. Menempatkan penyimpanan besi dan stabilisasi stereocilia sebagai dua fungsi kutikulosom yang diduga utama. Karya ini menetapkan pencitraan magnetik kuantum sebagai alat penting untuk melengkapi serangkaian teknik yang digunakan untuk menyaring calon magnetoreseptor berbasis partikel magnetik potensial. Magnetoreception pada beragam spesies burung termasuk merpati telah diketahui melalui studi perilaku. 1. Namun, mekanisme biofisik yang mendasari pengertian tersebut belum dapat ditentukan. 2. Model yang diusulkan hingga saat ini didasarkan pada 3 konsep biofisik. 1. Model partikel ferimagnetik berbasis torsi. 3. 2. Pembentukan pasangan radikal. 4. Dan 3. Induksi elektromagnetik. 5. Kandidat magnetoreseptor berdasarkan model ini ada di retina. 4. Dan telinga bagian dalam. 6. Analisis gen awal CEVOS telah mengimplikasikan sistem vestibular dalam pengertian magnetis, yang pada gilirannya mengarah pada penemuan kutikulosom. 7. Struktur bola ini berada di lempeng kutikula sel rambut yang kaya aktin di lagena, papila basilar, sakulus, dan utriculus telinga bagian dalam merpati. 6. Kutikulosom telah dipelajari secara ekstensif menggunakan mikroskop elektron resolusi tinggi untuk mengkarakterisasi ukuran dan morfologinya. 6. Bukti yang ada menunjukkan bahwa mereka terutama terdiri dari besi oksida ferrihidrit berdiameter 300 hingga 600 nanometer. Dan terdapat pada 2 hingga 6% sel rambut vestibular dan 25% sel rambut akustik yang terletak di papila basilar. Fungsi organel ini tidak diketahui, tetapi diduga organel tersebut berfungsi sebagai penyimpan kelebihan zat besi, menstabilkan stereocilia, atau memediasi magnetoresepsi. Akuisisi data magnetik empiris dari kutikulosom menimbulkan tantangan teknologi yang signifikan karena ukuran kecil dan magnetisasi benda-benda ini. 8. Resolusi spasial perangkat interferensi kuantum superkonduktor pemindaian suhu tinggi tidak cukup untuk menggambarkan struktur magnetik tunggal sebesar ini. Meskipun sensitivitas magnetiknya tinggi. 9. Resolusi spasial pada skala nanometer dapat dicapai dengan menggunakan mikroskop gaya magnet dan pemindaian mikroskop terowongan. Teknik-teknik ini memiliki kegunaan yang terbatas pada aplikasi saat ini karena waktu perolehan yang lama, hasil pengukuran yang terbatas, dan dalam beberapa kasus, lingkungan kriogenik dan vakum tinggi. 10. 11. Analisis unsur telah dilakukan dengan menggunakan mikroskop fluoresensi sinar X12
dan spektrometri massa plasma yang digabungkan secara induktif, 13. Namun, pengukuran langsung terhadap sifat magnetik partikel-partikel ini tidak dapat dilakukan melalui penerapan teknologi ini. Pencitraan medan magnet dilakukan menggunakan mikroskop bidang lebar terbalik khusus. Eksitasi optik pada 532 nanometer digunakan untuk merangsang pusat kekosongan nitrogen, NV, dalam chip penginderaan magnetik berlian. Fluoresensi NV yang dihasilkan ditangkap, disaring, dan dicitrakan ke kamera semikonduktor oksida logam komplementer ilmiah, SMOS, yang sensitif. Antena gelombang mikro digunakan untuk menerapkan urutan kontrol putaran yang diperlukan untuk menyimpulkan medan magnet lokal melalui resonansi magnetik yang terdeteksi secara optik, ODML. Sampel jaringan tipis dari lagena dan papila basilar di saluran koklea merpati dewasa telah disiapkan, sampel ditanam dalam resin epoksi. Dan daerah yang diinginkan di mikrotom hingga ketebalan 500 nanometer, bahan dan metode. Bagian-bagian tersebut kemudian dipindahkan ke berlian dengan setetes air sulingan dan dikeringkan di udara di bawah mikroskop. Para ilmuwan telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengeksplorasi kemungkinan mekanisme magnetoreception. Saat ini ada dua teori utama. Yang pertama adalah model pasangan radikal bebas berbasis fisi. Merpati pos dan burung migran lainnya memiliki protein di retina matanya yang disebut kriptokrom. Ini menghasilkan sinyal listrik yang bervariasi tergantung pada kekuatan medan magnet lokal. Sensitivitas magnetik kriptokrom 4 dari burung penyanyi yang bermigrasi malam adalah navigator yang sangat mahir. Terbang sendiri dan seringkali menempuh jarak yang jauh, mereka menggunakan berbagai petunjuk arah termasuk, yang terpenting, kompas magnetik yang bergantung pada cahaya. Mekanisme kompas ini diperkirakan mengandalkan dinamika putaran kuantum dari pasangan radikal yang diinduksi foto dalam flavoprotein kriptokrom yang terletak di retina burung. Di sini kami menunjukkan bahwa fotokimia kriptokrom 4, CRY4, dari burung robin Eropa yang bermigrasi di malam hari, Erythachus rubecula, sensitif secara magnetis secara in vitro. Dan lebih sensitif dibandingkan CRY4 dari dua spesies burung yang tidak bermigrasi, ayam, galus-galus, dan merpati, Columba livia. Mutasi spesifik lokasi RCRY4 mengungkapkan peran 4 pasangan radikal flavin triptofan berturut-turut dalam menghasilkan efek medan magnet dan dalam menstabilkan keadaan sinyal potensial dengan cara yang memungkinkan fungsi penginderaan dan sinyal dioptimalkan secara independen pada burung yang bermigrasi di malam hari. Hal ini berpotensi memungkinkan burung untuk melihat medan magnet bumi, meskipun para ilmuwan belum mengkonfirmasi teori ini. Usulan kedua tentang cara merpati pos bernavigasi didasarkan pada gumpalan bahan magnetis di dalamnya, yang mungkin memberi mereka kompas pengarah berbasis partikel magnetis. Kita tahu partikel magnet ditemukan di alam, dalam kelompok bakteri yang disebut bakteri magnetotaktik. Bakteri ini menghasilkan partikel magnet dan mengarahkan dirinya sepanjang garis medan magnet bumi. Sebagai mahasiswa pasca sarjana pada tahun 1970-an, ahli mikrobiologi Richard Blackmore mungkin tidak menyangka akan menemukan spesies bakteri baru dengan kemampuan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Saat mempelajari bakteri yang hidup di rawa berlumpur, ia mengamati bahwa beberapa bakteri cenderung berenang ke arah geografis yang sama. Bahkan ketika dia memutar mikroskop, mereka tetap bergerak ke satu arah. Setelah memastikan bahwa perilaku berenang mereka tidak terpengaruh oleh cahaya,
Blakemore menduga mereka mungkin merespons medan magnet lemah yang secara alami ada di bumi. Setelah tes dan pengamatan lebih lanjut, Blakemore memastikan bahwa bakteri tersebut bereaksi terhadap magnet. Dia menerbitkan makalah penting di jurnal Science pada tahun 1975 yang memperkenalkan bakteri magnetotaktik ke dunia yang lebih luas. Belakangan, para peneliti menyadari bahwa ilmuwan lain, Salvatore Bellini, sebelumnya telah menemukan bakteri magnetotaktik, namun karyanya kurang mendapat perhatian karena belum diarsipkan. Dalam beberapa dekade setelahnya, para ilmuwan terus mempelajari bagaimana perilaku makhluk magnetis kecil ini. Tentu saja menyenangkan mempelajari lebih lanjut tentang organisme bersel tunggal yang unik ini. Namun peneliti seperti saya juga mencari cara untuk memanfaatkan sifat magnetiknya dalam aplikasi medis dan teknik lainnya. Apa yang membuat mereka menjadi magnet hidup? Anda mungkin pernah menempelkan magnet ke pintu besi lemari es sebelumnya. Kelompok prokariota unik ini pada dasarnya mengandung versi super kecil dari magnet kulkas tersebut. Mereka mengemas molekul besi oksida atau besi sulfida ke dalam struktur yang sangat padat yang dikenal sebagai nanopartikel magnetik. Setiap nanopartikel berukuran sekitar 100.000 kali lebih kecil dari sebutir beras. Bakteri magnetotaktik memproduksinya dalam berbagai bentuk, peluru, persegi panjang dan bola. Para peneliti tidak yakin alasan variasi ini. Namun penjelasan yang mungkin adalah bahwa partikel yang bentuknya berbeda dapat berinteraksi secara berbeda dengan medan magnet. Dengan mengelompokkan dan menyelaraskan dalam rantai, nanopartikel magnetik ini memungkinkan bakteri magnetotaktik merespons bahkan terhadap medan magnet bumi yang lemah, kekuatan sekitar 0,5 Gauss. Dibandingkan dengan 100 Gauss pada magnet kulkas. Dari mana asal bakteri magnetotaktik? Ada dua usulan utama tentang bagaimana bakteri magnetotaktik muncul di bumi. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa kelompok bakteri ini berevolusi beberapa miliar tahun yang lalu, pada masa oksigen yang semakin berlimpah. Ketika oksigen bereaksi dengan besi, jumlah besi terlarut di lautan berkurang. Makhluk hidup membutuhkan zat besi untuk aktivitas metabolisme seperti respirasi. Sehingga bakteri mulai menyimpannya untuk mencegah kekurangan zat besi pada saat kelangkaan. Namun konsentrasi tinggi zat besi yang berdifusi bebas bersifat racun bagi sel.